Oke, siap-siap. Karena anggaran daerah untuk tahun 2026 itu bakal beda banget. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas aturan main barunya, khususnya soal mandatory spending atau belanja wajib yang diatur di Permendagri nomor 14 tahun 2025. Yuk, langsung kita bedah. Ini dia rangkuman pembahasan kita. Pertama, kita lihat kenapa anggaran 2026 berubah total. Terus kita masuk ke 3 alokasi belanja yang paling wajib. Ketiga, kita bahas soal pajak yang hasilnya itu udah punya tujuan khusus. Keempat, kenapa sih aturan ini penting banget? Dan terakhir, pastinya ada rangkuman poin-poin kunci biar gampang diingat. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Anggaran daerah 2026 berubah. Gini, ini bukan cuma sekedar penyesuaian angka ya, tapi ini benar-benar mengubah cara pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya. Nah, ini dia, jantung perubahannya. Permendagri ini menetapkan prioritas belanja yang sifatnya non-negotiable. Artinya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ada pos-pos anggaran tertentu yang wajib, harus dipenuhi oleh semua Pemda. Jadi, ini benar-benar mengubah fondasi penyusunan APBD. Terus, apa sih mandatory spending itu? Gampangnya gini, ini tuh alokasi anggaran yang udah dikunci sama peraturan. Jadi, pemerintah daerah nggak punya pilihan lain, harus dipenuhi. Inilah dasar dari semua struktur APBD yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ada 3 alokasi belanja wajib yang angkanya itu spesifik banget dan harus jadi perhatian utama buat siapapun yang menyusun anggaran daerah. Pertama, ini yang mungkin udah nggak asing lagi, pendidikan. Minimal 20% dari total APBD wajib dialokasikan ke sini. Ini sekali lagi menegaskan kalau pembangunan sumber daya manusia itu prioritas utama negara kita. Nah, kalau yang ini perubahannya signifikan banget. Minimal 40% dari APBD harus lari ke infrastruktur pelayanan publik. Ini dorongan yang luar biasa besar buat pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lain yang efeknya langsung ke masyarakat dan ekonomi. Dan ini dia aturan penyeimbangnya. Ada batas atasnya nih. Belanja pegawai sekarang dibatasi ketat, yaitu maksimal hanya boleh 30% dari total APBD. Intinya apa? Pemerintah daerah didorong untuk lebih efisien, jadi lebih banyak anggaran yang bisa dialihkan ke belanja yang produktif. Tapi tunggu dulu, ada konteks penting nih. Batas 30% untuk belanja pegawai itu ternyata ada pengecualiannya. Tunjangan profesi, tambahan penghasilan, dan tunjangan khusus guru yang sumbernya dari transfer ke daerah itu nggak dihitung. Oh, dan satu lagi, ada masa transisinya. Target infrastruktur 40% dan pegawai 30% ini harus tercapai paling lambat di tahun 2027. Jadi ada waktu untuk beradaptasi. Lanjut ya, sekarang kita bahas konsep yang keren banget. Namanya earmarking tax. Atau gampangnya, pajak yang udah punya tujuan khusus. Jadi, pendapatan dari pajak ini nggak masuk ke kantong umum APBD, tapi langsung dialamatkan untuk pos belanja yang spesifik. Tujuannya apa? Jelas banget, supaya uang pajak yang dibayar masyarakat itu manfaatnya bisa langsung dirasakan. Jadi, ada hubungan yang transparan dan langsung antara bayar pajak dengan perbaikan layanan publik. Keren kan? Coba kita lihat detailnya di sini. Misalnya nih, opsi pajak kendaraan bermotor. Minimal 10% dari hasilnya itu wajib dipakai buat bangun atau ngerawat jalan dan transportasi umum. Atau contoh lain yang angkanya gede, pajak rokok. Setengahnya loh, 50% itu harus buat pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Jadi jelas ya, setiap rupiah itu udah ada alamatnya. Oke, kita udah bahas apa aturannya. Sekarang kita geser ke kenapa aturan ini ada. Karena di balik semua angka dan persentase ini, ada tujuan strategis yang jauh lebih besar. Ini dia alasannya. Aturan ini dibuat untuk menyamakan langkah kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Terus, untuk memastikan setiap daerah itu memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM. Dan yang paling penting, ya untuk mendorong belanja yang lebih produktif, biar kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat tercapai. Jadi, waktu kita bicara soal alokasi 20% untuk pendidikan dan 40% untuk infrastruktur, ya inilah tujuan akhirnya. Layanan pendidikan yang makin berkualitas dan infrastruktur yang lebih baik dan merata. Aturan ini ibarat alat untuk mewujudkan hasil nyata di lapangan. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Yuk kita rangkum poin-poin paling penting dari aturan main APBD 2026 ini biar nempel terus di kepala. Ini dia angka-angka kuncinya. Ingat ya, pendidikan minimal 20%, infrastruktur minimal 40%, dan belanja pegawai itu maksimal 30%. Terus untuk pajak khusus, gampangnya ingat aja angka 10% untuk opsen PKB, pajak listrik, dan pajak air tanah, dan 50% untuk pajak rokok. Angka-angka ini jadi kompas utama penyusunan anggaran ke depan.
Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan aturan yang seketat ini, tantangan terbesarnya adalah gimana caranya setiap daerah bisa menyeimbangkan semua kewajiban ini dengan kebutuhan lokalnya yang pasti unik dan berbeda-beda. Nah, disinilah seninya pengelolaan keuangan daerah yang sesungguhnya. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.